Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kami akan menyampaikan firman Tuhan dari Gereja Sion Makale sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di pagi karunia-Mu ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu karena Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami, sungguh peduli bagi kami. Di hari baru karunia-Mu ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap kami yang mendengarkan renungan pada pagi ini, agar kami boleh memahami dengan baik dan benar arti firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Firman Tuhan. Tema kita pada pagi ini adalah bersabar menantikan kedatangan Tuhan. Menanti atau menunggu adalah suatu hal yang sangat membosankan, atau suatu hal yang bisa membuat kita jenuh. Apalagi jika yang kita nantikan tak kunjung juga datang dan sudah sekian lama kita tunggu. Yakobus dalam suratnya yang kita baca kali ini adalah penguatan kepada ke-12 suku Israel yang ada di perantauan. Dapat dibaca di Yakobus pasal 1 ayat 1. Yakobus menguatkan dan mengingatkan mereka agar mereka bersabar dan meneguhkan hati mereka dalam menanti kedatangan Tuhan. Ayat 8 bacaan kita tadi. Dan juga Yakobus mengingatkan mereka agar mengikuti teladan para nabi. Salah satu nabi yang diungkapkan adalah keteladanan Ayub yang setia dalam menghadapi berbagai masalah. Di dalam ayat pasal 1 ayat 10b dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Lanjut Yakobus menyampaikan bahwa hendaklah mereka atau umat mencontoh petani yang menantikan peralihan musim
yaitu musim hujan ke musim semi, di mana petani akan memperoleh hasil tanah yang baik atau hasil tanah yang berharga. Ayat 7. Dan ketika itu juga petani pun akan merasakan kebahagiaan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah perantau atau pengembara di dunia ini, yang hendaklah selalu setia dan sabar di dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini. Melalui Ayub, kita diingatkan untuk setia dalam menghadapi berbagai persoalan hidup atau tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap saat. Mungkin begitu banyak persoalan hidup yang kita alami, namun teladan Ayub mengingatkan kita bahwa semua yang terjadi itu ada dalam kendali Tuhan. Di Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini mau mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Lanjut, kita juga diingatkan bahwa hendaknya kita meneladani petani yang begitu sabar dalam menanti peralihan musim. Begitu juga dengan kita. Hendaklah kita selalu setia, sabar menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terus bersabar menantikan peralihan hidup dari dunia ini kepada hidup bersama Bapa di sorga. Dan di sana kita akan menikmati hidup yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada pagi ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk menjadikannya sebagai suluh dan pedoman untuk menjalani hidup karunia-Mu. Kami setia di dalam menantikan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tetap setia walaupun begitu banyak tantangan hidup yang kami hadapi. Kami berdoa ya Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, Engkau senantiasa memberkati mereka, memberkati setiap kami. Engkau menolong kami, memberikan kemampuan kepada setiap kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kami pada hari ini. Biarlah semua ini boleh kami lakukan di dalam Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati pemerintah kami. Hikmat bijaksana Engkau berikan kepada mereka, agar mereka boleh memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah dalamnya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami terus menopang dalam doa orang tua kami yang dalam lanjut usia. Engkau terus bersama-sama dengan mereka. Kuatkan iman percaya mereka, agar mereka senantiasa menyandarkan segala kehidupannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam kedukaan, Tuhan hiburkan. Yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah iman mereka juga semakin bertumbuh. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, dimanapun mereka berada. Berkati dalam keluarganya, di dalam pendidikannya, di dalam pekerjaannya, di dalam mencari pekerjaan. Biarlah semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan.
Berkati setiap pemberita firman-Mu di muka bumi. Biarlah semakin hari, semakin banyak yang menerima Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa Dialah satu-satunya juru selamat kami. Bapa kami di dalam sorga, sepanjang kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami. Ampuni kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan harian pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita dan Roh Kudus-Nya terus melindungi kita. Selamat beraktivitas.